Halo teman-teman semua, di sini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita dengan materi implementasi desain sistem pembelajaran yang beranggotakan saya Flora Sintana Deak dan rekan saya Ardiana Aulia, Diva Andin, Muhammad Bagus Pribadi, Nurhaliza, dan Nurul Firdiana. Yang pertama ada pendidikan formal dan non-formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal dapat diartikan sebagai pendidikan yang terstruktur, sistematis, bertingkat, dan berjenjang, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dasar, menengah, dan tinggi. Adapun tahapan desain sistem pembelajaran pada pendidikan formal yaitu analisis. Pada tahap ini, penting untuk memahami karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran agar desain yang dihasilkan relevan dan tepat sasaran. Yang kedua ada desain, merancang struktur pembelajaran termasuk strategi dan bahan ajar, di mana penilaian yang sesuai dengan tujuan merupakan langkah perencanaan yang mencakup pemilihan metode pembelajaran dan media yang digunakan, serta penentuan kriteria penilaian. Yang ketiga ada pengembangan. Di sini, materi ajar dan alat evaluasi dikembangkan, memastikan bahwa semua komponen pendukung tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat ada implementasi, di mana tahap ini melibatkan pelaksanaan program pembelajaran di kelas. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, namun tetap direncanakan dengan matang dan berorientasi pada pelayanan peserta didik dan pembelajaran yang khusus untuk menangani hal tertentu yang bertujuan agar peserta didik atau masyarakat dapat memiliki sikap dan cita-cita sosial guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Adapun tahapan desain sistem pembelajaran pada pendidikan non-formal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini juga ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama pendataan peserta didik, analisis kebutuhan, kemudian yang kedua penutupan program. Adapun langkah-langkah dari penutupan program ini yaitu perumusan tujuan program dan desain program. Yang ketiga ada persiapan sumber daya. Pada tahap ini juga ada beberapa tahap, yaitu menyiapkan tutor atau infrastruktur, kemudian pengadaan sarana dan prasarana. Keempat ada pelaksanaan program. Pada tahap ini juga memiliki dua langkah, yaitu implementasi kegiatan pembelajaran dan monitoring proses pembelajaran. Yang kelima ada evaluasi. Pada tahap ini juga memiliki dua tahapan, yaitu evaluasi hasil pembelajaran dan umpan balik dan perbaikan. Kemudian ada implementasi prosedur desain sistem pembelajaran yang terdiri dari skala mikro, skala meso, dan skala makro, di mana skala mikro adalah tingkatan individu atau kelompok kecil dalam institusi pendidikan, di mana skala mikro juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama kegiatan harian, rancangan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga adalah evaluasi pendidikan. Kemudian skala meso. Skala meso adalah tingkatan institusi atau sekolah secara keseluruhan, di mana skala meso juga memiliki tiga tahapan, yaitu pengembangan kurikulum, pelatihan pengajar, ketiga mentoring dan evaluasi program. Dan skala makro yang merupakan tingkatan nasional atau regional dan juga memiliki tiga tahapan. Yang pertama kebijakan pendidikan, kedua standarisasi pendidikan, yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan. Selanjutnya pembelajaran di sekolah.
Menurut Reimer 2015, sekolah adalah lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok umur tertentu dalam ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum bertingkat. Sedangkan menurut Haramayulis 2015, sekolah merupakan tempat di mana orang-orang dalam bidang pendidikan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Desain sistem pembelajaran di sekolah adalah proses penentuan kondisi belajar dan penciptaan aktivitas pembelajaran secara sistematis. Proses ini tuh menghasilkan rencana atau panduan untuk mengembangkan pembelajaran. Implementasi desain sistem pembelajaran dapat dilakukan di semua jenjang pendidikan. Selanjutnya ada model desain sistem pembelajaran di sekolah. Model desain pembelajaran yang cocok di sekolah ini adalah model Assure. Model ini dapat mempermudah guru dalam melakukan perencanaan, pengidentifikasian, memutuskan tujuan, memilih metode, bahan dan media, serta evaluasi yang sesuai. Model Assure terbagi menjadi 6. Di antaranya, yang pertama ada analysis learner atau menganalisis siswa. Langkah ini terdiri dari identifikasi dan analisis peserta didik. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan belajar yang mendesak agar siswa dapat memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pemikirannya secara optimal. Selanjutnya ada state standard and objective atau merumuskan standar dan tujuan. Langkah ini juga berkaitan dengan proses guru dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Tujuan tersebut mencakup penguasaan siswa dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap setelah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga ada select methods, media, and materials atau memilih strategi teknologi, media, dan materi ajar. Yang pertama ada metode. Jadi ada beberapa pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran. Di antaranya guru dapat memusatkan perhatian pada siswa, menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan pembelajaran, merancang pembelajaran yang mendukung pemahaman materi, serta memastikan bahwa usaha belajar yang dilakukan siswa dapat memuaskan. Selanjutnya ada media. Media pembelajaran berkaitan dengan alat fisik, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang berasal dari sumber dan strategi pembelajaran serta digunakan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran di sini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mudah. Selanjutnya ada material. Dalam penyampaian pembelajaran, guru harus mampu memilih materi yang tepat dengan memanfaatkan materi yang telah disesuaikan berdasarkan kondisi lingkungan belajar siswa. Selanjutnya ada utilize methods, media and materials atau memanfaatkan teknologi, media, dan materi ajar. Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dengan instruksi yang berfokus pada peran guru memungkinkan siswa memanfaatkan materi baik secara individu maupun kelompok. Dalam penerapan materi dan penggunaan media berbasis teknologi, guru pun perlu melakukan evaluasi bahan ajar, menyiapkan materi pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, mempersiapkan siswa, serta menentukan pengalaman belajar yang sesuai. Selanjutnya ada requires learner participation atau mengajak siswa untuk berpartisipasi. Pada tahap ini, guru melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa sehingga kegiatan belajar lebih berpusat pada siswa. Selanjutnya yang terakhir ada evaluate and revise atau melakukan evaluasi dan revisi. Setelah desain pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar, guru diharapkan melakukan evaluasi untuk memahami pengaruh dan efektivitas perguruan desain tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pembelajaran, termasuk penilaian pada proses dan hasilnya. Baik, selanjutnya ada pembelajaran di perguruan tinggi. Pembelajaran di perguruan tinggi ini memiliki arti yang dimana perguruan tinggi sebagai institusi akademiknya memiliki penerapan pengetahuan dalam dunia nyata, memiliki desain sistem pembelajaran yang sistematis dan terencana, serta memiliki tahapan bertahap untuk meningkatkan kualitas lulusan. Pada desain sistem pembelajaran ini memiliki pendekatan sistematis, diantaranya analisis, desain, pengembangan, implementasi, serta evaluasi. Pada desain sistem pembelajaran ini, metode ini tidak hanya berkonsentrasi pada penguasaan materi saja, tetapi juga membangun keterampilan yang dapat digunakan pada dunia kerja. Baik, selanjutnya ada sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Yang pertama, ada desain sistem pembelajaran untuk pengalaman belajar optimal. Yang kedua, ada pembelajaran berpusat pada dosen atau instruktur center. Yang ketiga, ada keputusan pembelajaran oleh lembaga atau dosen. Yang keempat, ada pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Yang kelima atau yang terakhir, ada keterlibatan aktif dan kritis mahasiswa dalam student center learning.
Selanjutnya ada prosedur pengimplementasian sistem pembelajaran di perguruan tinggi dengan model ADI dalam desain pembelajaran. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan masalah kinerja atau analisis. Langkah analisis yang pertama ada performance analysis, yaitu mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program, pembelajaran, atau perbaikan manajemen. Yang kedua ada need analysis, yaitu menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Selanjutnya adalah merancang program pembelajaran sesuai tujuan atau desain. Langkah desain yang pertama yaitu membuat klarifikasi program pembelajaran yang didesain sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah menentukan pengalaman belajar atau learning experience yang harus dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran. Yang ketiga ada pengembangan bahan ajar dan media atau development. Langkah pengembangan yaitu membuat, membeli, dan memodifikasi bahan ajar atau learning materials untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah implementasi materi sesuai desain pembelajaran atau implementation. Langkah implementasi merupakan pelaksanaan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi efektivitas dan efisiensi pembelajaran atau evaluation. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program pembelajaran. Langkah evaluasi mencakup penilaian terhadap hasil belajar siswa dan penilaian terhadap proses pembelajaran. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat seberapa efektif dan efisien metode dan media pembelajaran yang dipakai dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu desain sistem pembelajaran luar sekolah. Desain sistem pembelajaran luar sekolah merupakan pembelajaran yang berisi mengenai perencanaan serta pengembangan dalam dunia pendidikan yang mana pelaksanaannya dilakukan di luar pembelajaran formal, seperti dalam program pelatihan, kursus online, komunitas belajar, ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Dalam menjalankan sistem pembelajaran luar sekolah ini, sering menggunakan bantuan teknologi serta media yang lebih fleksibel, seperti pembelajaran yang dilakukan berbasis web, aplikasi mobile, ataupun kelas virtual. Salah satu faktor yang menjadi aspek penting dalam implementasi desain sistem pembelajaran luar sekolah yaitu fleksibilitas pada waktu dan tempat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Adanya sistem ini memungkinkan bagi peserta didik dapat belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan disesuaikan dengan kondisi mereka, tanpa terkait pada jadwal maupun lokasi tertentu. Misalnya dengan adanya kursus online serta dengan pelatihan berbasis aplikasi. Yang ini akan disesuaikan dengan ritme serta gaya belajar masing-masing. Oleh karena itu, pada desain sistem pembelajaran di luar sekolah ini harus mendukung berbagai aspek untuk pembelajaran, baik secara individual maupun kelompok, dan juga dapat mempertimbangkan faktor motivasi serta keterlibatan aktif peserta didik. Desain sistem pembelajaran luar sekolah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan fleksibel untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, menarik, dan berdampak positif pada perkembangan keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Pembelajaran ini dirancang dengan baik agar dapat mengatasi batasan pendidikan formal, memberikan ruang bagi pembelajaran mandiri, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasi yang variatif dalam metode pelatihan sangat penting untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Metode yang dilakukan bisa seperti demonstrasi, simulasi, permainan peran atau role play, permainan dan presentasi yang dapat diterapkan untuk membantu peserta dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang siap diterapkan. Selain itu, kombinasi berbagai jenis media dengan mode pelatihan yang digunakan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran
Dengan demikian, pendekatan yang beragam dapat mendukung pemahaman dan penerapan materi secara baik. Baik, selanjutnya adalah pembelajaran di program pendidikan dan pelatihan. Definisi yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pelatihan berasal dari kata dasar latih yang berarti belajar dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu. Kata pelatihan merupakan kata yang mendapat awalan pe dan akhiran an, yang dalam bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan, melatih, kegiatan, atau pekerjaan melatih. Adapun istilah pelatihan memiliki beberapa persamaan yang dalam bahasa Inggris disebut training. Definisi yang kedua yaitu menurut Elfrianto tahun 2016. Pelatihan adalah suatu pendidikan jangka pendek untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sehingga karyawan memberikan kontribusi terhadap instansi melalui kemampuan keterampilan yang telah didapatnya, lalu diaplikasikan dalam pekerjaannya, serta terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Berikutnya ada bentuk-bentuk desain pembelajaran program pelatihan. Yang pertama yaitu desain berbasis kompetensi, yaitu fokus pada pencapaian kompetensi tertentu oleh peserta pelatihan. Desain ini mengidentifikasi keterampilan atau pengetahuan yang harus dikuasai peserta dan merancang pembelajaran yang memungkinkan peserta mencapai kompetensi tersebut. Biasanya digunakan dalam pelatihan teknis, sertifikasi profesi, atau pengembangan keterampilan kerja. Berikutnya ada ADDIE model. ADDIE atau Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate adalah model desain pembelajaran yang sistematis. Model ini digunakan untuk merancang dan mengembangkan dan mengevaluasi materi pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Berikutnya yaitu desain pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran dilakukan dengan cara memecahkan masalah nyata yang relevan dengan pekerjaan atau konteks peserta. Peserta diberikan studi kasus atau tantangan yang harus mereka selesaikan dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari. Cocok untuk pelatihan yang menekankan pada keterampilan analitis dan pemecahan masalah. Yaitu desain pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran dilakukan secara berkelompok, di mana peserta pelatihan bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menjalankan tugas tertentu. Kolaborasi ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Metode ini cocok untuk pelatihan yang menekankan pada pengembangan interpersonal atau tim. Selanjutnya, ada desain pembelajaran berbasis teknologi. Kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau online. Desain ini memungkinkan fleksibilitas dalam cara peserta mengakses materi pelatihan. Contohnya, menggabungkan video pembelajaran online dengan sesi tatap muka untuk diskusi atau workshop. Yang terakhir, ada desain pembelajaran berbasis simulasi, yaitu menggunakan simulasi untuk mereplikasi situasi dunia nyata yang mungkin dihadapi peserta dalam pekerjaannya mereka. Peserta dapat belajar melalui pengalaman praktis yang aman tanpa risiko nyata. Contohnya, simulasi perangkat lunak, role-playing dalam pelatihan layanan pelanggan, atau pelatihan teknik medis. Berikutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan. Yang pertama ada kualitas pengajaran dan pendidik. Yang kedua ada fasilitas dan sumber daya. Yang ketiga ada motivasi dan keterlibatan peserta didik. Yang keempat ada kurikulum yang berkualitas. Yang kelima metode pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran.